Pemirsa, ekonomi naik katanya 5,12, tapi keluh kesah rakyat kecil tak jua reda. Di balik angka yang terlihat menggembirakan ada suara-suara yang mempertanyakan, benarkah ekonomi kita sedang kuat atau hanya ilusi di atas kertas yang terlihat hebat? Saya Yudi Handoyo, Anda menyaksikan Sindo Prime. Kita ke informasi pertama, KPK menetapkan dua anggota DPR RI, Satori dan Heri Gunawan, sebagai tersangka dugaan korupsi program sosial Bank Indonesia. KPK resmi menetapkan Satori dan Heri Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penyaluran dana CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik KPK menemukan alat bukti yang cukup. Pemirsa, dalam penyelidikan KPK menemukan aliran dana mencurigakan terkait dana CSR BI terhadap Satori dan Heri yang digunakan untuk pembelian tanah dan pengadaan showroom hingga kendaraan mereka. Menjadi potensial suspek dalam pengadaan ini dan bagaimana dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024. Penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari kebelakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Pemirsa, Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan pada Kamis malam kemarin tiba di Gedung Merah Putih KPK, pemirsa. Abdul Aziz terjaring operasi tangkap tangan KPK di Makassar, Sulawesi Selatan usai mengikuti Rakernas Partai Nasdem. Abdul diperiksa KPK terkait dugaan kasus suap peningkatan kualitas rumah sakit dari dana alokasi khusus. Selain Abdul, pemirsa, lembaga anti rasuah juga telah menangkap 7 orang yang terjaring OTT untuk dugaan kasus yang sama. Ini beberapa wilayah seperti di Jakarta dan juga Sulawesi Utara, pemirsa. Informasi ini didapatkan sehari sebelumnya KPK menggelar OTT, operasi tangkap tangan terhadap Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz, dan dibenarkan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak tentang peristiwa itu, namun belum bisa memaparkan barang bukti apa saja yang dikumpulkan penyidik karena OTT saat itu masih berlangsung. Dan menariknya, pemirsa, seperti Anda lihat di layar kaca Anda, Abdul Aziz mengaku kaget setelah mendengar kabar dirinya terjaring OTT. Padahal dia sedang ikut Rakernas Partai Nasdem saat di Kota Makassar. Nasdem sendiri terhadap ini secara tidak langsung keluarga, sahabat, banyak yang prihatin. Apakah betul Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz ini OTT? Alhamdulillah hari ini saya ada di samping Kakak Ahmad Sahroni dalam kondisi baik dan siap untuk menghadiri Rakernas 1. Terkait dengan proses penyelidikan, mungkin saja apa yang disampaikan tadi Kakak Ahmad Sahroni, apabila ada, kami sebagai kader Nasdem siap taat dan patuh apa yang menjadi proses hukum. Tetapi terkait dengan drama atau ada framing ini yang mungkin kami secara pribadi keluarga yang tidak menerima, karena secara psikologi luar biasa terganggu kita. Ada kegiatan di lapangan sebagaimana yang disampaikan oleh pimpinan Pak Johanis Tanak. Namun demikian, tim masih di lapangan, nanti akan kami update kembali siapa saja yang diamankan, ya, barang apa saja yang diamankan, termasuk terkait dengan perkara apa, nanti kami akan update kembali. Tapi soal Bupati Koltim yang diamankan tuh berapa? Termasuk itu nanti kami akan update kembali pihak-pihak siapa saja yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan tersebut. Mas, kegiatan OTT ini sudah berlangsung sejak hari apa? Nanti kami akan sampaikan detailnya, rangkaiannya seperti apa, itu nanti akan kami jelaskan. Minimal BB-nya itu katanya lebih dari setengah M ya? Nanti kami akan sampaikan ya detailnya, BB-nya apa saja, berapa, pihak-pihak yang diamankan, perkaranya apa.
Ini menarik pemirsa tentang Bupati Kolaka Timur ya. Kita cari tahu informasi terkini seputar operasi tangkap tangan Bupati Kolaka Timur. Ada Hadisti Arifa di gedung KPK. Hadisti, seperti yang kita ketahui bahwa informasi OTT ini dikabarkan menangkap Bupati Kolaka Timur. Tapi ternyata Bupati Kolaka Timur masih berada di Rakernas Nasdem. Kemudian hari ini ternyata sudah ke KPK. Jadi apakah informasi tentang OTT ini bocor, Hadisti? Ya, baik Yudi dan juga pemirsa, betul sekali bahwa memang sempat terjadi polemik dalam OTT yang dilakukan KPK terhadap Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz ini pada Kamis kemarin, di mana memang dari pihak KPK sendiri kemarin mengkonfirmasi bahwa Abdul Aziz ini terjaring OTT. Namun pada saat yang bersamaan pihak Partai Nasdem ini sempat membantah kabar tersebut yang menyatakan bahwa Abdul Aziz ini tidak terjaring OTT KPK karena pada saat waktu tersebut Abdul Aziz ini berada di sebelah Ahmad Saroni yang merupakan bendahara Partai Nasdem dan tengah mengikuti kegiatan rapat kerja nasional. Namun ternyata memang Abdul Aziz ini ditangkap oleh pihak lembaga anti rasuah ini setelah menjalani rapat kerja nasional Partai Nasdem di Makassar, Sulawesi Selatan. Dan kemudian memang kemarin usai ditangkap oleh pihak KPK, Abdul Aziz ini sempat diperiksa oleh Polda Metro Jaya Sulawesi Selatan. Barulah hari ini diterbangkan ke Jakarta, kemudian langsung mendatangi gedung Merah Putih KPK pada sore tadi. Sudah tiba sekitar pukul 16:24 waktu Indonesia Barat. Tadi saat tiba, Abdul Aziz ini didampingi oleh pihak kepolisian dan juga penyidik dari lembaga anti rasuah. Kemudian juga tidak memberikan keterangan ataupun pernyataan apapun, langsung memasuki gedung Merah Putih KPK ini dan tentunya mengikuti pemeriksaan. Dan hingga saat ini pemeriksaan ini masih berlangsung, artinya kalau kita lihat dari saat tiba tadi sudah lebih 2 jam lamanya Abdul Aziz ini menjalani pemeriksaan terkait dugaan kasus suap pembangunan dan juga peningkatan kualitas rumah sakit di Sulawesi Tenggara yang mana diduga anggarannya ini berasal dari dana alokasi khusus. Nah, selain Abdul Aziz, OTT KPK ini juga dilakukan di wilayah Jakarta dan juga Sulawesi Tenggara, di mana dari kedua tempat tersebut pihak KPK ini juga sudah menangkap 7 orang yang terdiri dari 3 orang dari Jakarta, 4 orang dari Sulawesi Tenggara, dan sudah juga menjalani pemeriksaan pada Kamis malam kemarin, yang mana memang untuk kasusnya ini masih sama, yakni suap, dugaan suap dalam pembangunan dan juga peningkatan kualitas rumah sakit di Sulawesi Tenggara. Kemudian juga lebih lanjut terkait pemeriksaan hari ini, memang pihak KPK juga nanti akan memberikan pernyataan secara resmi terkait kronologi penangkapan Abdul Aziz sendiri, juga tentunya terkait kasus ini, karena memang pihak KPK sendiri ini kalau berdasarkan KUHP harus menentukan status hukum terhadap pihak-pihak yang sudah ditangkap melalui OTT KPK kemarin dalam waktu 1 kali 24 jam. Kemudian juga terkait barang bukti lebih lanjut KPK juga belum menyampaikan atau belum merilis, namun sejauh ini sudah disita uangnya sebanyak 200 juta rupiah, dan kami masih akan terus memantau nanti seperti apa keterangan lebih lanjut baik dari pihak KPK sendiri maupun juga dari Abdul Aziz. Yudi. Baik, menarik. Berarti dengan Hadisti dan rekan di lapangan kami tunggu penjelasan dari KPK terkait pemeriksaan Bupati Kolaka Timur tersebut ya. Terima kasih Hadisti, selamat bertugas kembali Hadisti.